岩田、あなたの投資の真の価値。Pernahkah Anda mengalami mati listrik di saat yang tidak tepat ketika Anda kerja, atau mungkin ketika Anda sedang menjalankan unit-unit produksi, atau bahkan ketika Anda sedang masak untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya? Nah, untuk Anda yang butuh sumber daya listrik yang stabil tapi nggak mau suara bising mengganggu, video kali ini kita akan bahas solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Sebuah genset silent yang bukan hanya powerful saja tapi juga tetap nyaman digunakan tanpa suara berisik. Kita akan ulas fitur, performa, dan keunggulan produk pada hari ini. Jadi pastikan Anda selalu simak video ini sampai akhir karena banyak sekali informasi penting yang bisa Anda dapat tonton untuk memilih genset terbaik buat kebutuhan Anda. Oke, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain channel YouTube kita, jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram, X, TikTok, dan Facebook. Karena di channel-channel tersebut, Anda akan selalu mendapatkan update-update produk mulai dari residensial, komersial, sampai dengan industrial. Pastikan Anda telah bergabung dalam komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Genset silent merupakan genset yang dirancang menggunakan peredam suara sehingga suaranya atau bunyinya akan lebih senyap dibandingkan dengan genset yang tidak menggunakan kanopi dan peredam. Genset itu terbagi menjadi 4 berdasarkan bahan bakar. Yang pertama diesel, artinya genset diesel ya pakai diesel, pakai solar ya. Biasanya itu kalau yang pakai solar itu sebagai bahan bakar lebih efisien, terus juga tahan lama. Kalau genset bensin itu udah pasti, sesuai namanya dia menggunakan bensin. Biasanya genset bensin itu lebih murah, terus juga lebih cocok untuk kebutuhan kecil. Jadi yang kedua ini adalah genset gas dan genset hybrid. Genset gas itu menggunakan LPG atau CNG yang lebih ramah lingkungan. Kalau diesel sama bensin ini kan emisinya ya kita bisa kategorikan kurang ramah ya untuk lingkungan ya. Yang pertama, tentukan kebutuhan daya listrik kalian. Jadi sebelum beli genset, hitung dulu daya listrik yang mau di backup sama si genset. Jadi ketika misalkan yang buat baik itu sebagai primary-nya atau sebagai backup aja, pastikan dulu Anda sudah menghitung daya yang Anda butuhkan ketika ingin di backup sama si genset. Atau buat dulu deh listnya peralatan listrik apa aja yang harus kalian nyalain ketika listrik padam. Tips kedua, pilih jenis bahan bakar. Jadi kalau kalian berada di daerah yang susah dapat bensin, ya jangan beli genset bensin. Tapi kalau buat kalian yang memang diesel gampang, bensin gampang, nah itu ada dua nih. Kalau diesel itu biasanya lebih irit sama tahan lama ya. Jadi genset diesel itu lebih irit dan tahan lama, jadi cocok untuk kebutuhan-kebutuhan besar. Nah buat kalian yang misalkan daya listriknya cuma 1000 watt, 1500, 2000, nah itu genset bensin juga cocok. Oke, faktor ketiga, tentukan jenis gensetnya, silent atau open. Jadi kalau udah perumahan, terus juga perumahannya itu jarang ada suara berisik, nah lebih baik pertimbangkan untuk menggunakan genset silent. Tapi kalau kalian kerja di tambang, terus butuh listrik di tambang atau daerah-daerah industri, ya itu lebih ke genset open juga boleh. Tips keempat, pilih genset dengan sistem starter yang nyaman. Jadi ada 3 ya starternya, starter manual, elektrik, dan otomatis. Starter manual itu tuh pakai tuas. Mungkin kalian pernah lihat tuh genset-genset yang kecil bensin yang pakai tuas, pakai tarik. Nah itu pakai sistem manual. Ada yang udah pakai elektrik ya, sama kalian kayak nyalain mobil sama motor. Ya udah tinggal di start aja terus gensetnya nyala. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu ya. Jadi genset itu sekarang tuh udah dilengkapi dengan starter otomatis. Jadi kalau starter otomatis itu jadi listrik mati, nunggu beberapa sekian detik langsung genset nyala secara otomatis, listrik menyala secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu datang ke tempat genset terus nyalain starter terus turunin MCB-nya, naikin MCB gensetnya, nggak perlu lagi sekarang. Jadi sekarang ada nama alatnya ATS, Automatic Transfer Switch.
mana genset ini mempunyai kapasitas 12.000 watt dengan rate powernya ya, max powernya bisa sampai 13.000 watt. Jadi kalau kalian ada kebutuhan backup daya sekitaran 9.600, terus juga mungkin di 10.000 lah, nah genset ini cocok deh. Jadi buat kalian yang punya daya listrik 9.600 sampai 10.000, PWR15SL. Oke, power factor dari PWR15SL ini 1, terus juga DC outputnya 12 volt. Dia sudah menggunakan sistem baterai untuk starternya, terus diesel fuel consumption-nya di sekitar 310 gram per kWh. Terus untuk noise-nya, nah noise-nya nih, jadi untuk kejauhan 7 meter itu ada di 75, kurang lebih 75 desibel. Terus juga untuk starting-nya udah pasti sudah elektrik. PWR15SL tentu sudah bisa support menggunakan ATS. Nah, jadi jangan salah ya, belum tentu semua genset udah support pemakaian ATS. Tapi untuk Iwata sudah support pemakaian ATS, dan ATS-nya juga bisa dijual satu paket bersamaan dengan si genset. Untuk olinya kapasitasnya di 3 liter, terus juga untuk fuel kapasitinya di 35 liter. Terus untuk garansi ini, garansi dari Iwata itu 3 tahun di bagian mechanical-nya, 1 tahun di bagian electrical-nya. Berikut tips trik untuk maintenance hariannya. Yang pertama, cek selalu bahan bakarnya. Pastikan level bahan bakar itu cukup dan nggak ada endapan bahan bakar sama sekali. Gunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi genset. Maksudnya adalah jangan genset bensin kalian pakai diesel, jangan genset diesel kalian pakai bensin. Terus yang kedua, periksa oli mesin. Pastikan volume oli berada di level yang seharusnya, jangan sampai di bawah dan juga jangan sampai berlebihan. Ini yang harus kalian perhatikan. Nyalakan genset secara rutin. Meskipun nggak digunakan, terutama buat genset yang cuma buat backup di rumah atau di kantor atau di pabrik, pastikan genset itu dinyalakan minimal 5-10 menit setiap hari. 5 menit aja untuk dinyalain. Oke, dengan melakukan perawatan yang baik, genset pasti lebih awet, kerja optimal, dan selalu siap ketika kita butuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, memilih sama merawat genset itu sama-sama penting. Jadi sebelum pilih, kita juga harus tahu genset yang terbaik atau tepat untuk kebutuhan kita. Nah, setelah kita beli, kita juga harus tahu maintenance yang tepat supaya genset yang udah kita beli itu selalu awet dan terjaga dan bisa kita pakai ketika kita butuh. Oke, setelah kesimpulan yang sudah kita bahas pada hari ini, buat Anda yang masih penasaran dengan genset Iwata nih, di depan kita PWR15SL, pengen langsung lihat fisik unitnya, pengen langsung lihat tombol-tombolnya, bisa langsung datang ke showroom PT Indotara Persada di Geraha PT Indotara berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Buat Anda yang pengen konsultasi dulu via online, bisa langsung chat WhatsApp kita atau telepon kontak number yang sudah saya tinggalkan di YouTube description ini. Dan buat Anda yang pengen ngecek secara website atau marketplace, bisa website kita di www.indotara.co.id atau di marketplace kita di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, sampai dengan TikTok Shop. Oke, mungkin sekian video review kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, tidak lupa saya sampaikan kembali, jangan lupa subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, share video hari ini ke teman-teman dan rekan bisnis Anda yang memang lagi cari genset atau bahkan udah beli genset tapi belum tahu nih maintenance-nya seperti apa. Nah, jangan lupa share video ini. Oke, sekian video review kita pada hari ini. Kita jumpa di video review mesin berikutnya. Bye-bye.